Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Faqal bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya saja, ada adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillah, ini adalah pekan yang ketiga. Kemarin malam kita memperingati nuzulul Quran, berarti sudah kurang 1 hari, siam kita tinggal 11 hari. Kita sudah melaksanakan siam sebanyak kurang lebih 19 hari, 18 hari. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu ditanyakan pada diri kita masing-masing, selama 18 hari kita dapat apa? Selama 18 hari kita sudah melakukan apa saja? Ketika kita akan masuk ke dalam Ramadan, kita sebagian besar sudah janji. 1, akan melaksanakan tarawih full. Sudah berapa kali kita tidak tarawih? Yang kedua, akan menghatamkan Al-Quran paling ora sepisan, nek bisa ping pindho. Sudah sampai berapa juz sampai hari ini? Karena ada orang yang menjanjikan pada diri sendiri, insya Allah paling tidak sekali. Ada yang mengatakan 2 kali. Tetapi sebelumnya dia tidak pernah membaca Al-Quran. Maka ini ibarat orang yang saya pernah mengatakan, ikut lomba tetapi tidak pernah latihan. Ikut lomba renang tetapi nggak bisa renang. Begitu peluit dibunyikan, masuk ke air kelelep. Makanya ada, ini nyensawi kita pelajaran ini banyak nyindir. Ada yang membaca Al-Quran pada hari pertama benar-benar dapat 1 juz. Hari yang kedua sudah dikurangi. Hari yang ketiga sudah tinggal 3 lembar. Hari yang keempat mengemek tok Quran. Hari yang kelima selamat tinggal Al-Quran. Makanya ada sampai hari ini, ada sampai hari ini baru dapat 1,5 juz, sudah 18 hari. Itu paletane nang Quran itu sudah diam saja, nggak pernah bergerak. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kita mempunyai target. Target kita adalah dicintai dan mencintai Allah. Target kita adalah dicintai oleh Rasulullah karena kita mencintai Rasulullah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan Al-Quran itu, yang hafal Al-Quran itu setiap hari, apalagi di Ramadan, itu bacaan Al-Qur'annya luar biasa banyaknya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Sinari, beri nur dan cahaya dalam rumahmu. Rumah di sini bukan rumah di dunia saja, tetapi rumah di akhirat dengan cahaya Al-Qur'an. Maka panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak suka membaca Al-Quran, saya mohon jangan meninggal dunia dulu. Itu kalau meninggal kuburannya peteng dedet, tidak ada cahaya, tidak ada penerangan. Dan ini adalah kecelakaan yang terbesar buat manusia. Kita ini di dalam hidup, Bapak dan Ibu, membawa lembar kita. Apa yang digambar di dalam lembar hidup kita? Ada yang dalamnya itu mengore-orean, tetapi ada yang di dalamnya lukisan yang sangat indah. Ada yang di dalamnya kosong blong. Ada yang di dalamnya sobek-sobek karena bola bali dosa, tobat, dosa meneh, tobat, dosa meneh, tobat, dosa meneh, meninggal. Memang betul bahwa setiap kita memohon ampun kepada Allah, Allah langsung mengampuni dosa kita. Kemudian kita berdosa lagi, Allah mengampuni lagi. Kemudian kita berdosa, bertaubat, Allah mengampuni lagi. Tetapi jangan lupa ketika Allah murka, maka di saat kita berbuat dosa, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, bala man aslama wajhahu. Ya, memang begitulah orang yang berserah diri, menyerahkan dirinya lillah, kepada Allah. Siam kita benar-benar kepada Allah. Karena jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW mengatakan man qama ramadhana, siapa yang mendirikan Ramadan, artinya sholat malam, sholat tarawih, imanan, penuh dengan iman. Iman, sekali lagi saya mengatakan, iman itu apa? Iman itu terdiri dari 3. 1, cinta. 2, takut. Dan 3, taat. 3 keadaan dan perasaan ini menjadi satu di dalam pelaksanaan hidup, sehingga ada orang yang banyak melakukan dosa tetapi dialah yang masuk surga. Tapi banyak orang yang banyak melakukan kebaikan justru masuk neraka. Kenapa ini? Karena di dalam diri kita, di dalam diri manusia, setiap kita itu pasti banyak melakukan dosa. Sehingga yang diingat adalah dosa. Ketika melakukan perbuatan baik, yang diingat adalah dosanya. Ketika melakukan jamaah subuh, yang diingat dosanya. Ketika bersedekah, yang diingat dosanya. Maka orang yang semacam ini orang yang diampuni dosanya. Tetapi ada orang yang berbuat kebaikan merasa GR. Nah, alhamdulillah nenyang wis jamaah subuh sampun subuh, zuhur ya nyong jamaah. Alhamdulillah ganjaran nyong akeh pol.
Nyong ora tau gawe dosa karo bojone nyong. Ganjarane akeh pol. Nyong kerep sedekah. Yang di dalam benaknya adalah pahala. Dia adalah orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang dilakukan tidak terdiri dari tiga. Yang tiga, cinta, taat, takut, dan taat. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak, monggo kita koreksi diri kita masing-masing bahwa target Ramadan itu harus menjadi takwa. Kalau tidak, kita malahan menjadi banyak berdosa. Di dalam Ramadan ini semuanya dilipat gandakan. Perbuatan dosa dilipat gandakan dosanya, perbuatan baik dilipat gandakan baiknya, pahalanya. Maka kita bersama-sama melakukan perbuatan baik. Kenapa? Jawabannya karena kita banyak berdosa. Kenapa kita sholat berjamaah? Karena kita banyak berdosa. Kenapa kita melakukan perbuatan baik ini dan itu? Karena kita banyak berdosa. Itulah yang dinamakan syukur kita kepada Allah. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita, kita merasa kebangetan kepada Allah. Kita merasa keterlaluan kepada Allah. Allah memberikan nikmat terus, tidak pernah berhenti. Tetapi apakah kita terus mensyukuri kenikmatan Allah? Kemudian kita melakukan sholat. Benarkah sholat kita didasarkan atas kesabaran kita? Satu contoh saja. Siapa tadi yang ketika wudhu tidak sadar sedang mensucikan diri di hadapan Allah, tidak mengucap bismillah, tidak mempunyai niat apa-apa, yang penting wudhu. Kemudian ketika datang ke masjid, bukan berniat untuk melebur dosanya, hanya kaki refleks saja datang ke masjid jamaah, kemudian jamaahnya sekalire. Sekalire itu apa bahasa Indonesianya? Sekalirnya. Ruko ya menggerek ruko. Mbuh ndonga apa? Sujud. Tidak disadari apa yang dibaca. Ketika membaca hanya hafalan. Ketika sujud, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa maksudnya? Tidak pernah disadari itu. Ketika mendengarkan bacaan Fatihah, imam membaca Fatihah, pikiran kemana-mana. Bahkan ada yang teklak-tekluk. Dan kemudian ketika imam membaca panjang, mengeluh. Ketika imam baca pendek, nah kayak ini nah bener. Jadi bukan renungan apa yang dibaca, tetapi hanya refleks saja melakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dosa kita luar biasa banyaknya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, belum tentu kebaikan itu diterima. Jangan lupa, sholat subuh kita selesainya nanti ketika mendengar azan zuhur loh ya. Sholat subuh kita ini belum selesai, ini baru akadnya kita kepada Allah. Kayak misalnya orang berakad nikah itu, akad yang namanya pernikahan itu bukan akad nikah. Itu baru permulaannya saja.
Lah akad nikah itu seberapa lama? Sampai mati. Sehingga ada mengatakan bahwa ibadah yang paling panjang itu pernikahan. Yang paling banyak ujian itu pernikahan. Yang paling banyak pahala itu pernikahan. Setiap tarikan nafas kita bisa menjadi pahala atau bisa menjadi dosa. Karena pernikahan antara suami dan istri, segala sesuatunya dihitung. Nah, yang namanya sholat subuh tadi itu baru akad nikahnya. Nah, yang paling penting adalah realisasinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat subuh kita diterima oleh Allah apabila kita bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, menghindar dari dosa, melakukan perbuatan sebanyak-banyaknya, dan itu perbuatan tulus yang ikhlas. Sampai kapan? Sampai zuhur. Kemudian selesai sholat subuh, kemudian dinilai oleh para malaikat. Setelah itu kemudian kita mulai lagi sholat zuhur. Wudhunya yang cermat, karena tidak boleh orang menghadap Allah dalam keadaan masih kotor. Harus sudah bersih, dalam artian suci. Wajahnya suci, matanya suci, mulutnya, hidungnya suci, tangannya suci, kakinya suci, kepalanya suci. Ini mewakili keseluruhan organ tubuh kita ketika wudhu. Namun kalau kita melaksanakannya hanya asal, kenapa kok asal? Biasa, segala sesuatu yang dinamakan penting itu selalu diperintahkan. Perintah yang selalu disuruh kita melakukan adalah perintah yang terpenting. Kalau begitu wudhu penting, kalau begitu sholat penting, karena selalu. Kalau begitu bacaan yang paling penting adalah Fatihah. Maka seandainya di sekolahan saya ngecek satu persatu membaca Fatihah sambil diartikan, bisa nggak nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Terus sampai waladhdallin. Kemudian tafsirnya ini harus bisa, paling tidak memahami, gitu. Jangan kemudian Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak diartikan, tidak dijiwai, gitu. Mohon ibu-ibu dan bapak-bapak ini dikoreksi yang satu ini. Nah, kelemahan kita justru apa yang sering kita lakukan. Karena Fatihah selalu dibaca, Fatihah yang paling lemah di dalam bacaannya. Gitu. Makanya banyak sekali yang sering kita yang sering diucap oleh kita itu kan satu, salam. Banyak orang mengucapkan salam itu asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang macam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Kemudian yang ketiga, Fatihah.
Kemudian yang keempat, bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena terlalu sering menjadi lemah, padahal yang sering adalah yang paling penting. Zikir kita yang terpenting adalah 3: subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Khafifataini fil lisan, sakilataini fil mizan. Enteng di dalam lisan, tetapi berat dalam timbangan. Pernah atau penyanyi sendiri yang mengucapkan ketika membaca subhanallah gimana? Subhanallah, 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 subhanallah. Ini masih mending. Ada yang bismillah, 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 dilam. Gitu. Ya. Ini mirip nanti kualitasnya dengan kualitas wudhu, kualitas Fatihah, kualitas tahmid, tasbih, takbir. Siapa tadi ketika takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, sambil menerjemahkan dalam hati bahwa Allah maha besar, segalanya kecil. Ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah, maha terpujilah Allah. Ketika membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, maha suci Allah, maha terpujilah Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, duh Allah ampuni dosa hamba. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, duh Allah ampuni hamba, cukupilah hidup hamba, berikan hidayahmu kepada hamba, dan ampunilah wadini warzuqni, dan berikanlah, limpahkanlah rizkimu kepada hamba. Kita sholat itu isinya doa. Yang namanya meminta itu harus memahami apa yang diminta. Nah, karena ini terlalu sering, sekali lagi, yang sering itu menjadi lemah. Kenapa seorang suami kalau berbicara dengan istrinya cenderung lebih kasar dibandingkan berbicara dengan tetangga? Kenapa seorang istri cenderung berbicaranya lebih kasar kepada suami dibandingkan kepada suami tetangga? Karena dengan suami terlalu sering sehingga lemah. Ayel-ayelan bisa setiap hari. Kenapa? Karena lemah. Karena apa? Kok lemah? Karena sering. Ada seorang bahkan mengatakan, Pak jenengan nek karo bojone kok kasar kok ngono. Ayo ora apa-apa bojone dhewek kok. Nek sing ora entuk kan karo bojone tanggane. Kalau dengan istri tetangga bisa halus, seharusnya dengan istri lebih halus lagi. Kalau dengan tetangga bisa berbuat kebaikan, dengan keluarga harus lebih baik lagi. Karena apa? Karena inti ibadahnya adalah di dalam rumah. Targetnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan nanggar wis metu saka omah wegah bali.
sumpek nyong ndelok bojone nyong. Ya. Ya. Sampai ada seorang ibu pamit pada anak, ibu jalan dulu ya, ibu kondur jam pira? Ora ibu ming sedelok tok, anak yang batin mbok sing suwi. Iya. Ada anak kalau di rumah hanya di kamar saja dolanan HP. Kenapa? Karena begitu keluar menghadapi ibunya langsung seneni. Ketemu bapaknya hanya ngomong nek dong pas nesu tok. Ibune ngendikan nek dong pas ngomel tok. Anak kalau sudah di luar rumah main dengan teman lupa pulang. Kenapa? Sumpek nang omah. Masing-masing sumpek. Istrinya sumpek nang omah, suami sumpek nang omah, anak-anak sumpek nang omah, omah kosong. Nyasabu bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi sedang membahas persoalan inti hidup kita. Inti hidup kita itu beribadah. Ibadah kita yang inti adalah kualitas. Tuh. Kebahagiaan kita bersumber dari rumah. Sareh ning terlalu sering berhadapan dengan orang seisi rumah, kita kehati-hatiannya lengah. Nah maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali lagi, apa yang harus kita lakukan terus? Jadikan iman adalah tolok ukur mengapa kita melakukan sesuatu. Kalau iman yang menjadi tolok ukur, maka semua hanya alat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi dikoreksi bacaan Qur'annya. Tarawehnya kualitasnya kualitas jengkang-jengking. Ada yang sholatnya apik banget, tetapi batinnya juga gitu. Dan sebagainya. Monggo lah. Semua ini sangat tergantung dari iman kita. Semuanya yang dilakukan dengan iman maka menjadi amal ibadah, itu namanya amalun soleh. Dan orang yang beramal soleh lahum ajruhum ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada terhingga, namanya khalidina fiha abada, selama-lamanya. Di mana? Fi jannatin naim, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebenarnya saya pengen karena ini hari Ahad, kalau kuliah subuh tekan jam 8 gitu. Panjenengan mungkin ada yang mau mungkin, tetapi sebagian besar tidak mau, ya saya tidak mau gitu. Demikian, ada salah saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Semoga ibadah siam Ramadan ini ibadah yang Allah ridho kepada kita, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah pun mencintai kita semuanya, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Ada salah mohon maaf. Nasr minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.